duit saya. Terus Terus itu omanya jangan telepon, aku masih di agensi ini. Itu namanya tanggal 9, makanya aku cari ke sini gitu Mbak. Ya aku malah gak harus apa ya Mbak? Di Cilistari itu. Nggak ngerti ya, Wo? Kok nggak ngerti? Wah, anak buahnya kayak gini aku tiap hari nggak ingat saya. Aku habis ini pun nggak. Tanggal 1 itu ke sini loh Mbak omongnya. Tanggal 1 ke sini, tanggal 1 ke sini. Itu tanggal 1. Sekarang tanggal 22 Mbak, aku mana ingat. 20. Dan sampean tak kasih tahu tadi di sini sibuk banget kayak gitu, aku nggak ingat anakku satu-satu. Oh, itu masih masa enggak bukan agensi ini kan Mbak Yuni kan? Loh, iya ini saya sayang. Sampean kan lihat sendiri toh berapa banyak orang. Dan ini bukan anak saya dulunya. Kalau ini dulunya ikut saya, mungkin saya ingat. Tapi kalau mbak-mbaknya yang baru datang sini saya mana ingat. Nah ini tanggal 1 sini. Di sini loh Cek ngomongnya. Mbak, jangankan tanggal 1. Sabtu kemarin datang aku nggak ingat sayang. Ngerti nggak maksudku? Anaknya banyak, kan nggak ingat. Yun saya nggak ingat. Aku yang nggak ingat. Berapa anak tadi sama di sini ngelihat berapa anak foto? Aku tahu mereka satu-satu. Tidak. Ini kan Ada datanya enggak? Masalahnya kalau KTP-nya ada KTP. Masalahnya aku tuh nggak ngerti sayang. Aku nggak ingat. Aku tuh nggak ingat satu-satu anak. Hari ini aja berapa? Kemarin berapa? Sampean tanya anak yang tanggal 1, wong yang kemarin hari Sabtu aja nggak ingat. Saking banyak. Aku nggak ingat satu-satu sayang. Kenapa? Ada apa kok sampai nyarinya ke aku? Lah kan dia kan pinjam uang saya, ngomongnya mau dikembaliin terus dianya ganti nomor telepon tanggal 5 gitu Pak Yuni. Jadi saya nyari mungkin Mbak Yuni tahu gitu. Aku sama sekali tidak tahu. Dikira tahu. Tak tahu anak buah sini, tapi kan aku foto dengan Mbak Yuni. Loh, tadi itu anak datang ke sini apa? Sampean lihat sendiri kan ya. Apakah itu anak buah saya? Ya nggak tahu lah, berarti kok aku ada di agensi ini gitu. Tadinya aku nyari karena banyak orang pakai namaku juga saya. Aku sering dilabrakin orang. Di sini aku tiba-tiba dilabrak, Mbak Yuni foto sama ini, tahu nggak kalau ini rentenir? Loh, aku tahu dari mana saya? Nah ya gitu kok. Dan tanggal 1 ini kirim WhatsApp aku, ngomongnya aku masih di sini loh. Di sini tanggal 1 tanggal 1 kan 1 Oktober ini di sini. Ngerti sayang? Banyak orang pakai namaku. Dibuat foto, ntar dipakai yang lain kan saya tidak tahu. Apakah saya ingat? Ya nggak ingat loh satu-satu saya. Saya nggak ingat. Namanya tunggu di agent cari majikan gitu. Tanggal 1. Ini kerjanya bener bukan anak sini, agent sini anaknya ini. Loh, sekarang saya tak kasih tahu. 1 bulan Bandung itu tanda tangan 100 anak. Sampai tanya aku, ingat nggak aku soal? Nggak ingat. Nggak ingat. Dan sekali lagi masalah utang piutang bukan porsi saya. Kalaupun itu adalah anak buah saya, apakah saya akan memberikan informasi itu pada kalian? Tidak. Karena saya tidak tahu urusan kalian. Waktu kalian serahkan utang piutang itu kan saya nggak tahu mas sayang. Paham nggak maksudku? Jadi ini bukan pertama kali saya diparani uang nagih utangnya, bukan pertama kali. Dilihat oleh ini loh Miss, katanya anak buahnya Miss Yuni fotonya. Terus aku jawab ya. Yang rentenir kemarin itu yang sok dekat, sok kenal sama aku. Giliran aku yang dilabrak sama orang. Sampai agennya dia telepon aku. Paham nggak maksudku? Saya minta tolong banget sama Mbak. Bukan, sampai minta tolong ke aku, minta apa saya? Ya ini anak buah ini kalau masih kerja di mana gitu loh, saya cari alamatnya dia gitu aja, saya minta biodata, nama biodata. Sebentar, kamu minta datanya anak itu ke saya. Gitu. Kira-kira sampean mau masukin aku ke penjara atau kemana? Enggak, ngapain? Nggak boleh sayang. Saya tidak boleh memberikan informasi orang lain kepada orang lain. Ancamannya adalah di saya penjara 3 bulan. Kalau sampai saya, ini anak buah saya, ada orang tanya, tak kasih no ke sampean, dan sampean ditanyain tahu dari mana, dari Yuni, saya masuk penjara 3 bulan. Karena memberikan informasi orang lain. Ingat, polisi tidak akan memberikan informasi pada majikamu, walaupun kamu sudah ditangkap nyolong pitik di Jopo. Saat majikamu tanya, kenapa anak ini ditahan? Dia tidak akan cerita. Leci ke mana kau? Itu polisi loh. Lah aku apa? Porsiku itu apa saya?
Dan masalah utang piutang saya tidak ikut campur karena bukan porsi saya. Kenapa dulu kalian waktu akrab-akrabnya itu nggak ngomong sama saya? Waktu sayang-sayangnya itu kalian nggak nyari saya. Lah giliran utang nggak dibayar, foto saya yang di-up-kan. Lah ya bingung ngeluh aku. Jarang ketemu loh, C. Sebenarnya punya utang itu. Maka dari itu, kenapa kalian masih sayang-sayangnya nggak pernah bareng jalan bareng ke sini? Giliran sekarang sudah nggak ada hubungan, kamu nyarinya ke saya. Lah emangnya saya tahu hubungannya kalian? Jangankan kamu, Mbak. Kalaupun adik saya punya utang sama kalian, juga bukan porsi saya untuk memberitahukan informasi. Karena sekali lagi masalah utang itu sensitif banget, saya. Dia punya utang kamu berapa? 1.900. Iya. Terus dia menghilang. Iya, nggak ada. Teleponnya pindah gitu loh. Nggak bisa Pindah kemana? Dia finishnya kapan? Aku pun nggak tahu loh, Mbak. finishnya nggak tahu. Pindah nomor HP tanggal 5, baru tanggal 5 Bukan, ini. saya tak tanyain, kenapa kamu minjemin uang ke dia? Ngomongnya dia bulan 3 itu ngomongnya dia COVID deh, nggak bisa keluar. Ya udah saya kirim ke 7-Eleven gitu, kayak kasih duit gitu. Dia COVID di rumah, nanti pokoknya keluar dia langsung antar ke rumah saya gitu. Nah, kenapa kamu percaya orang ngomong kayak gitu? Lah temen lo, C, makanya selama libur tuh dibawa gitu loh, C. Ya makan barang. Gila, saya cuma temen. Boleh dong aku sekarang pinjem uangmu. Kita kan temen. Paham nggak, Setio? Kenapa kamu harus memberikan orang yang kamu cuma kenal di Hongkong saja? Sekarang dia ngilang, kamu nyari kemana? Untungnya nggak 2.000 nggak nyampe. Lah yang 20.000, 30.000 aku dilabrain orang banyak loh saya. Ini tadi aja ada orang ngelabrak aku di telepon. Orang lain yang punya utang karena anak ini komen ataupun di YouTube saya dan foto di Facebook, saya itu seringkali jadikan sasaran. Orang nagih utang itu nagihnya ke saya. Paham nggak maksud saya? Jadi saya tidak menyalahkan kamu karena kamu sudah pikirannya buntu, nggak tahu mau kemana lagi. 可唔可以 share 個姐姐電話 number 俾我啊？ 邊個啲姐姐啊？啱啱嗰個姐姐咧，你都冇電話。 Paham nggak maksudku saya? 我以為菲律賓嚟，塊面咁白滑。 Iya. Nanti Mbak, ini saya tahu Sud ya, Pak Sud ya. Pak Sud. 我而家望緊啊嘛，有乜嘢啊？我而家望緊。拜拜。Paham nggak saya? Paham ya, Pak. Tidak ada yang bisa membantu kamu kalau sudah kayak gitu. Kamu harus ya cari, kalau ketemu lah, enggak anggap uang hilang. Anu aja pasrahnya sama yang atas. Kalau atas ngasih rezeki berapa tahun pun dikembaliin. Pokoknya Pasti kembali. aku 2.000 doang, 21 tahun dibayar. Ngasih rezeki kan, Mas. Berasa Paham nggak maksudku? Sekarang ini pelan-pelan aja nyarinya dia. 咁你哋攞唔攞啲嘢食翻去啊？ Loh, 係啊，我幫你 pack 翻落去。 Makasih banyak. Ah. Ya.哦， Ya udah, makasih banyak. haulah. Makasih, Mas. Ini tanya doang, Mas. Sebentar, tak dulu. Oke, ambilkan sih. Oke, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa masalah utang piutang itu bukan porsi saya dan saya tidak ikut campur ya, Mbak ya. Soalnya kalian waktu utang itu nggak ngomong sama saya. Kalaupun ngomong sama saya, terus apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Saya itu berkali-kali dimintain informasi anak buah saya diberikan ke orang lain. Tidak loh, 3 bulan penjara loh, Mbak. Loh, saya nggak ikut campur kok. Ngapain saya ngasih informasi orang lain pada Anda? Jadi saya tidak bisa ikut campur masalah orang lain. Kamu boleh datang menanyakan, walaupun itu anak buah saya atau bukan. Saya tidak ada porsi untuk ikut campur masalah orang lain. Kalau utang piutang nanyain alamat rumah majikan, nggak boleh loh. Sekali lagi saya tidak boleh ikut campur. Saya cuman agent. Walaupun foto sama saya, apakah saya kenal semua? Ya tidak, no. Kalau saya nggak foto dibilang saya sombong. Kan saya wedi malah dilabrain wonge. Kemarin rentenir telepon aku beker-beker saya agent-agent. Loh, saya lagi yang kena, katanya saya pernah teleponan sama orangnya. Saya teleponan karena saya itu mendukung para TKI, TKAW itu saja. Tapi bukan porsi saya untuk ikut campur masalah pribadi. Kalau kalian buka aib, kalau kalian bertengkar, kalau kalian ada masalah, saya bisa menasehatin kalau mau. Tapi jangan pernah nanya alamat majikan loh ke saya, Mbak. Itu di luar porsi saya loh. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, perhatikan.
Saya kenal kalian semuanya, bukan berarti saya akan memberikan identitas itu pada kalian. Itu aja dari saya minta maaf kalau kurang lebihnya kata-kata saya ada yang kasar, ada yang nggak nyaman didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, amin.